balik kursi penguasa, hitam putih, abu-abu pasti. Kalau saya dibuka dulu karena ada nama channelnya. Iya. Sebenarnya saya ucapin terima kasih Pak Haji. Ya, siap. Karena udah nyempetin waktunya dan mau direpotin datang ke rumah. Karena akhirnya podcast kita di luar daripada kebiasaan, gitu kan. Kita samper teman-teman abang-abang dewan kita gitu. Nama podcast kita Pak Haji, di balik kursi penguasa, hitam putih, abu-abu pasti. Ya mungkin jadi pengantar lah Pak Haji ya, saya manggilnya Pak Haji aja. Mungkin perjalanan dapil lah Bang, yang bisa disampaikan untuk teman-teman podcast di balik kursi penguasa. Pasti ada perjalanan di dapil lah Bang. Abang dapil 2. Iya, Medan Satria Bekasi Utara. Bekasi Utara. Nah itu kan sedikit lumayan lebar kan dapilnya ya Bang ya? Sampai perbatasan kabupaten. Apalagi kalau orang-orang bilang perbatasan DKI sama perbatasan kabupaten. Iya. Terus orang-orang bilang dapilnya dapil luar biasa lah gitu. Dapil neraka orang-orang bilang kalau udah nyentuh Bekasi Utara dan Medan Satria. Kira-kira ada cerita unik gak Pak Haji pas Perjalanan banyak sih yang unik-unik mah. Coba spill dong ke kita, kira-kira kan kayak gitu. Ya diantaranya sih waktu pemilu kemarin itu saya nggak boleh ke utara. Nggak boleh ke utara? Ya. Wah, seru juga. Pokoknya ngurusin Medan aja udah, kuasain Medan, gitu Medan Satria. Iya, siap. Bukan Medan Ono, bukan. Jauh banget itu. Ya sehingga akhirnya saya sangat sekali nggak menyentuh. Nggak menyentuh Bekasi Utara. Pokoknya ya udah saya konsen aja. Tapi ya menguasai tapi. Tetap kita strategi ada. Siap. Apa perlu diomongin strategi ini? Lah sangat boleh. Sharing. Kita buat motivasi anak-anak muda. Nanti berguru aja lagi. Boleh. Masalahnya kan kalau strategi mah rahasia dapur. Kira-kira kayak gitu. Ya intinya mah kegigihan aja. Siap. Jadi keseriusan kita. Bagaimana caranya kita ini memotivasi diri, menghambakan untuk masyarakat. Betul. Tujuannya kita ini mau berjuang untuk kepentingan masyarakat. Siap. Ya tentunya karena keinginan yang sangat tinggi itu saya ya harus memiliki satu terobosan. Oh iya. Di mana terobosan ini saya ya jelas-jelas sangat-sangat membutuhkan tim yang solid. Siap. Ya, tanpa adanya tim yang solid itu nggak mungkin. Wah, susah. Kita tembus. Apalagi Medan Satria. Nah, karena sama aja kita strategi perang gitu. Siap. Sun Tzu untuk nggak dipakai Sun Tzu. Iya. Cuman roket aja sama bom itu kita nggak pakai itu. Itu kalau dari sisi perjuangan itu sehingga saya terpilih ya karena konsistensi pribadi dengan tim dengan masyarakat akhirnya kita alhamdulillah bisa tembus ya untuk kategori saya di Partai Golkar ya tentunya luar biasa Haji, luar biasa. Di tengah keterpurukan Partai Golkar ini kan yang menjadi betul, tapi momen gitu loh. Akhirnya bisa mempertahankan konsistennya di jumlah kursinya gitu. Iya, Bung Haji. Luar biasa kan. Sehingga ya otak muter, tenaga segala macam gitu lah. Iyalah, apa aja udah, ya fisik, ya materi, ya pikiran, wah semuanya kita dikuangin lah gitu kan ya. Ya intinya tim yang solid itu. Siap. Nah sampai dapil ini tadi kita bicara tentang dapil, sampai sekarang Pak Haji dapat beban tanggung jawab lah di Komisi 2 ya Pak Haji. Ya, betul. Di bidang lingkungan dan pembangunan. Kira-kira dari Komisi 2 sendiri, dari pandangan Pak Haji, arah strategis Komisi 2 tentunya sebagai badan pengawas dari eksekutif. Kira-kira gimana Pak? Ya kalau kita sering ada komunikasi ya, diskusi dengan pihak terkait, Bintan, SDA dan lain-lainnya itu ya kalau kami intent. Sehingga apa yang menjadi program pemerintah kemudian kita kontrol dari legislatif ini berjalan. Karena terus terang kondisi ini kan lagi masih peralihan. Kita udah berbagai macam kondisi ya secara skup nasional kan ada pilpres ya kan ada pilgub kemudian pileg ini sangat panjang rangkaiannya sehingga konsentrasi untuk menjalankan program pembangunan ini kemarin ini kan
sekarang ini baru tahap awal. Nah, dengan tahap awal ini kita udah menempuh di bulan November. Sebentar lagi udah Desember. Tutup. Tanggal 20 itu udah 26 ya, 26 ya. Iya. Udah seperti tutup itu. buku lah Sehingga bahasa untuk perusahaan, menutupi Pak. kekurangan ya kita genjot terus. Kami berharap agar semua program yang sudah diagendakan ini bisa berjalan. Walaupun kondisi saat ini hanya hujan, terpanas, ya kan? Ini kan sangat mengganggu perjalanan ini, sistem Siap. pembangunan ini. Makanya saya dalam ini, ya mudah-mudahan ya dengan adanya kondisi seperti ini, pemerintah pun bisa menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Siap. Ya seperti itu. Tapi konsen ini, Bang Haji apa? Karena tadi disinggung tutup buku, bahasa perusahaan kan tutup Ya, buku lah gitu kan ya. Iya. Tutup buku di kalau nggak salah ingat saya tanggal 26 Desember kalau nggak salah tuh. Tapi di sisi lain penyerapan belum maksimal. Ya. Boro-boro maksimal, optimal lah kita. Menyentuh optimal aja Ya. masih jauh gitu. Nah, Tapi ada aspek yang akhirnya mau saya coba tanya ke Bang Haji terkait masalah waktu kalau pada wilayah pembangunan ya. Ah. Waktu pembangunan dengan masa penyerapan gitu. nah, Nah kira-kira bisa konkret kan nanti gitu Bang Haji? ya antara penyerapan dengan pelaksanaan kan. Ya tentunya. kira-kira kayak gitu. Ya itu tadi, ya kembali lagi ke kondisi kita. Ya, Mungkin seluruh daerah mengalami hal seperti ini. Makanya kita ya intent dengan pemerintah bagaimana kita mengawal gitu, dan kita juga nggak ada istilah kata ini saling menyalahkan, akan tetapi kita harus mensupport terus. Betul. Jadi agenda utama pemerintah. siap. Dan ini pun kita applause juga karena pemerintah juga sekarang kan udah memenuhi janji politiknya dengan memberikan 100 juta per RW, ya kan? Iya. Menaikkan insentif untuk RT RW. Siap. Ini kan kita tinggal menunggu kapannya, sedangkan ketuk palu udah. Iya. Nah, ini kan pelaksanaannya nih yang mudah-mudahan bisa secepatnya. Karena dari hasil saya ini menelusuri kondisi di lingkungan. Terutama RT RW, Iya. mereka sangat menanti. Bahkan Iya. untuk persyaratan untuk mendapatkan itu, Iya. ya kita udah mempersiapkan semua. Siap. Tinggal pengajuan Ya, aja. di antaranya adalah BSU ya, Iya. sama unit ya. Iya. Dan anggaran tersebut kan nggak boleh untuk dimanfaatkan untuk infrastruktur. Siap. Tapi bagaimana caranya mengakomodir kepentingan operasional untuk RT RW. RT RW benar. Tapi ini Pak Haji, tadi kan akhirnya kita singgung masalah dana RW tuh, janji politiknya Pak Andrea Dianto gitu Iya, kan ya. iya. Apa? Tapi kalau pandangan Pak Haji sendiri, selain daripada program yang akhirnya disepakati tadi Bank Sampah sama minyak jelantah kalau nggak salah ya Bang Haji ya. Apa? Kira-kira kalau pandangan Bang Haji sendiri dari uang 100 juta itu seharusnya teman-teman RT RW prioritasnya ke arah mana gitu kira-kira? Kalau untuk rekan-rekan RT RW, yang jelas ini penekanannya nggak boleh untuk infrastruktur. Nggak boleh ya? Iya. Untuk kepentingan yang lain, seumpama ya kan, Iya. meja ini jarang kan? Jarang, RW ya, memiliki furniture, laptop iya. gitu ya kan, laptop. Ini kan yang namanya zaman sekarang udah digital ya, harus Iya. memiliki laptop. Ini Benar. kan paling tidak serapannya seperti itu. Iya, karena nantinya sebagai penunjang laporan pertanggungjawaban juga itu kira-kira. Jangan sampai nanti pas ditanya LPJ-nya, saya nggak ada laptop, saya nggak ada komputer, kira-kira kayak gitu kan ya. Iya. Iya. Terus sarana yang lain juga seperti untuk alat-alat pertukangan itu kan butuh juga RT. Oh iya, benar. Ya kan? Buat Apa sendok semen. Mm-mm. Karena sering kan untuk swadaya masyarakat apa cangkul atau apa gitu. Itu kan sambil ngopi kayaknya enak. Oh iya. Bang Haji. Saya ambil dulu kopinya. Oh iya. Ini kopinya mereknya merek Oplet ini. Nah, komplit. Temenan kita. Siap. Iya, terima kasih. Oplet bikinan mana, Jonggol ya? Jonggol, Bogor punya. Tapi saya lebih menarik ke perihal dana hibah tadi. Iya. Setiap kondisi RW kan beda-beda ya, Iya. Pak Haji. Ada misalnya RW, RT-nya ada 9. Iya. Nah, sedangkan RW apa ini? Iya. RT-nya cuma ada 5. Ada Nah, 5. pembagian itu seperti apa? Bahkan ada RT cuma 3. Nah, itu. Kira-kira gimana Pak Haji? Pasti jadi topik pembahasan Iya. juga tuh. Nah, kira-kira gimana? Ada iri lah pasti.
Itu artinya kan bakalan menjadi silpanya RT RW. Jadi Kalau penyerapan anggaran memang nggak terserap ya otomatis kan harus dikembalikan. Oh, dikembalikan. Ya karena memang nanti peruntukannya apa? Sebenarnya untuk laporan atau segala macam, ya kan? Karena ini sifatnya adalah pemanfaatan untuk sarana itunya, operasional. Ya mungkin bisa aja tiap taklim atau itu kan kepentingan RW sendiri, RT sendiri, atau beli sound segala macam. Yang penting jelas pemanfaatannya ya paling tidak meminimalisir mungkin kalau yang RT-nya banyak. Nah itu. Jadi Memaksimalkan yang RT-nya sedikit. Yang penting laporannya ada. Ya gitu. Dan nggak melanggar artinya. Nah, iya. Karena kayaknya kalau di lapangan Bang Haji RW itu kayaknya punya ketakutan tersendiri tuh. Ketika akhirnya mendapatkan uang yang indikatornya lumayan besar lah gitu kan ya. Ya ini makanya dilatih bagaimana caranya kita melakukan transparansi anggaran seperti itu. Kalau nanti yang di bawahnya aja udah transparan, kan mengikuti nanti yang di atas. Oh iya. harusnya Pak. Iya, ini kan bakal jadi pelajaran juga. Yang kecil jangan dianggap remeh. Iya, jangan mentang-mentang di bawah gitu. Iya. Kira-kira kayak Yang gitu. di atasnya yang triliunan, ratusan miliar malah justru terbengkalai. Ini yang kecil aja harusnya Bisa optimal ya. Optimal gitu. Ini juga bakal menjadi acuan juga. Tapi nantinya Bang Haji kalau dana RW ini secara laporan pertanggungjawabannya yang bakal dibuka ke publik atau enggak Bang Haji kira-kira? Itu terserah kebijakan dari kelurahan nanti. Oh, dari kelurahan. Laporannya kan siap. Ya kan dana itu masuknya di kelurahan. Oh, nanti baru didistribusikan dari Iya. kelurahan didistribusikan ke RW. Iya, Kira-kira kayak jawabnya gitu. kan terutama ya lurah itu. Mas, bagaimana nih RT-nya, RW-nya? Udah deg-degan aja tuh lurah. Syukur-syukur nggak ada lebih kan Iya, gitu. iya. Yang benar-benar ya kalau ini tahap awal ya mudah-mudahan ini terserap semuanya. Terus bagi yang belum ini kan nanti masih ada lagi. Siap. Nah, gini Bang Haji, tadi kalau nggak salah Bang Haji juga habis ngadain atau melaksanakan reses ya. Nah, kan serap aspirasi warga gitu ya. Iya. Nah, kebanyakan warga biasanya apa yang dikeluhkan sama kebanyakan warga? Kalau sekarang nambah. Nah, lebih banyak dong. Ini baru baru dalam hari pertama ini saya jalanin ya kan. Ini ada masukan-masukan juga ya, Siap. terutama masalah status. Ada yang statusnya awalnya musola terus mau ditingkatin menjadi masjid. Kemudian ada yang minta nih lahannya bagaimana caranya untuk bisa dimanfaatin untuk perluasan masjid. Sedangkan ini kan lahannya juga kan belum kelar bener. Iya, ada Sehingga nih permasalahan. kita serahkan ke lingkungan ya dijalanin dulu itunya gitu. Oh iya. Cuman masalah nanti pelaksanaan ya tinggal membuat panitianya seperti apa, ya kan? Terus sertifikat wakafnya jelas apa enggak, ya, udah ada atau belum gitu kan. Kalau sertifikat mah pasti jelas ya. Jelas. Kecuali yang palsu. Tertarik saya sebenarnya bahas sertifikat asli sama palsu itu saya sangat tertarik soalnya. Iya, tapi kalau wakaf kan nggak ada yang berani macam-macam. Nggak berani, wakaf mah langsung turunan keluarga. Bisa ketahuan dari situ. Iya. Iya. Rata-rata berarti fokus tempat ibadah lah gitu ya, untuk tempat ibadah, perluasan, terus kemudian pergantian ya status. terutama untuk saluran juga, ya kan turapnya berkali-kalinya kan sekarang udah banyak yang lumpurnya kan udah Iya, lebih tinggi. air udah paling sejengkal air. Kelihatannya dong lebar, cuman airnya masih sejengkal. Iya, karena udah ketumpuk. Tapi kalau musim hujan, lah akhirnya meluap kan karena Apalagi kalau masuk dapil Bang Haji ya, karena saluran sungainya gitu. Iya. Tadi yang disampaikan perbatasan dari Jakarta, artinya Iya. saluran Jakarta. Iya. Perbatasan kabupaten salurannya juga lari dari Ya kabupaten. justru itu juga bakal jadi acuan kita. Tadi juga disampaikan ya bahwasanya kita harus ada komunikasi ke kabupaten. Betul. Kalau Jakarta kan kita di sini udah ada banjir kanal timur, Iya, itu DKT-nya. langsung itu udah bisa dibuka. Namun kalau yang di kabupaten ini kita belum. Iya. Ya mungkin dari pemerintah udah, tapi kalau DPRD kan kita belum menjelajah ke arah situ. itu. Kita udah rencanakan Siap. ketika nanti mungkin kita kunjungan ke kabupaten, Iya. kan? Ya kita Jadi topik pembahasan yang inisiasi, sama. agar supaya nih saluran untuk yang ke sana itu bisa diperlancar lagi Iya. seperti itu.
Karena memang hilirnya kita di sini nih, di Iya. wilayah Pejuang nih. Iya. Nah, Kalau ya saya mestinya dengar-dengar kan- cerita-cerita tentang Medan Satria, Iya. apalagi Pejuang gitu, Iya. kelurahan Pejuang kan, pasti dampak utama banjir lah adanya Iya. di situ gitu. Kalau dulu masih sawah los semua, sekarang Iya. kan udah ketutup sama perumahan itu. Nah, itu ya, lebih DP lagi itu banyak, Harapan ya. Indah. Ya paling tidak nanti biar bisa Iya. dibuka lah sananya. Entah apa nambahin kedalaman atau perluasan lagi lah kira-kira kayak gitu. Iya. Atau mungkin nanti pemerintah mau coba buat apa folder lagi kan kayak gitu. Penting memang polder. Penting-penting ya Pak Ya, Haji ya. sekarang polder yang ada aja kadang-kadang nih tinggian polder daripada saluran. Saluran. Polder kan lebih Iya, rendah. makanya. Soalnya kayaknya emang kalau saya ngikutin updatean wali kota kita gitu kan ya. Iya. Ah, kemarin nih baru update di apa salah satu medsosnya gitu. Kan habis kunjungan ke bangunan folder air yang ada di Bintara. Ah. Nah, mungkin nanti ada bergeser gitu Iya. Bang Haji. Kalau ketika sama Bang Haji Pak coba Pejuang itu diperhatikan, nah kira-kira kayak gitu. Iya, seperti Karena itu. warga udah Ya makanya kan dengan adanya reses ini kita jemput bola permasalahan masyarakat sehingga kita mendengar dan acuan itu bakal menjadi pedoman kita nanti untuk melanjutkan. siap. Karena reses ini ya di samping kita mengetahui kekurangan kemudian keluhan masyarakat seperti apa, ini kan penting momennya seperti itu. Sehingga nanti hasil reses juga kan kita backup lagi. Oh iya benar. Ah. Iyalah harus gitu Bang Haji. Ya karena memang ya banyak dari sisi RT RW-nya tuh banyak kasih masukan. Karena keseharian ketika dari musim ke musim. Kan? Apalagi belum. Kalau lagi musim hujan, Nah, ini- siap-siap perahu karet ini gitu. Nah, tadi saya lewat HI, Bang Haji gitu kan Ya. ya, perumahan HI ini. Ah. Kayaknya debit volume air di jalur apa kalinya tuh Ya. lagi tinggi banget itu. Makanya ngeri banget tuh, udah potensi-potensi banjir Ya. kayaknya itu. Ya makanya itulah menjadi acuan utama gitu. Itu diantaranya masalah saluran, belum Salurannya. sarana jalan, Iya. belum tamannya. Belum dibuat penyerapan airnya Iya. nanti kan. Makanya tadi ya berbagai hal yang kita lakukan itu bagaimana caranya ke depanin karena kita nih untuk apa? Tahun 2027. Iya, 2007. Nah, sehingga nih program 2027 paling tidak ya sekarang udah kita mulai bagaimana Iya. caranya secara Pengumpulan teknis. iya, Nah, pengumpulan daripada apa yang harus dibangun lebih dahulu Iya. apa segala macam. Kita ganti pembahasan berarti Bang Haji. Mungkin ini Pak Haji apa? ah, Yang lagi rame di ruang paripurna, Ah. bagaimana Ketua Komisi 2 ah, Bang Latu ya? Iya. Bang Latu memberi raport merah atas Menyampaikan raport merah raport merah dari dari masyarakat Bantar Gebang. Bagaimana permasalahan Bantar Gebang yang disampaikan oleh aliansi penggiat lingkungan ah, itu memberikan raport merah melalui dari Bang Latu ke ya. eksekutif kita. Kira-kira pandangan dari Abang gimana, Pak? Ya kalau pandangan saya itu wajar wajar ya. dan pemerintah juga harus mengakui. Sangat mengakui. Nah, ini dia. Jujur aja kita. Bener harus Bang Haji. Ya tanpa kita memahami kekurangan, jangan kita melihat positifnya aja. Iya, Oke, pemerintah dalam hal ini mungkin ya mungkin. kita skup lingkungannya untuk tanah luasnya juga udah terbatas. Kemudian penduduknya juga udah sangat padat. Ya, kalau mungkin nanti di 2026 aja mungkin udah tembus 3 jutaan. Wah, iya, jumlah penduduk Iya. ya, Pak Haji. Terus luas kota Bekasi berapa? Iya. Sekarang kondisi fisik kota Bekasi udah dipenuhi dengan Pendatang. bukan masalah pendatang, Bangunan bangunan yang yang luar bangunan. biasa. Iya. Gitu. Dan ini nggak bisa kita bendung. Kalau kita membendung dalam hal program pembangunan, Iya. sementara investor juga pada senang. Dan tergantung kitanya bagaimana kita bisa menatanya kayak begitu. Jadi karena kita ini sudah sangat welcome dengan proses pembangunan sehingga di kota Bekasi juga sudah dikatakan sebagai kota yang penopang DKI ini luar biasa. Iya. Dari dalam pendapatan daerahnya. Ini kita lupa dengan kondisi apa yang menjadi akibat padatnya penduduk. Itu. Gitu.
Jadi dari situlah, karena kita juga di Bantar Gebang ada tanah milik DKI peruntukannya untuk sampah. Ya katanya Kan satu RT. Nah, mau kagak mau, ya. Ya sehingga kita ini benar-benar mengalami asupan sampah itu nggak boleh, nggak harus. Terus kita menatanya pun ditumbuk sekarang. Pendamping. Nah, jadi walaupun dengan open dumping seperti itu, tapi kan tetap aja nggak menyelesaikan masalah. Sistem tadi Nah. pengelolaannya Bang Haji, Iya. apa? Kan Kota Bekasi akhirnya hampir sama seperti dengan Kabupaten Bekasi tuh. Ya, Walaupun yang bertanggung jawab akhirnya Kadis ya. Gitu kan ya, kalau di Kabupaten Bekasi. Iya. Cuman mungkin ini ada komunikasi yang dilakukan sama pimpinan daerah gitu kan ya. Iya. Sehingga yang seharusnya Kota Bekasi juga mendapatkan gelar yang sama gitu. Karena udah keluar kan dari Kementerian LHK gitu, Iya. lingkungan hidup. Harusnya itu sanitary landfill gitu kan ya untuk pengelolaannya, tapi Iya. tetap dilakukannya open dumping gitu. Sehingga tadi mungkin kalau Bang Haji bilang terus adanya penumpukan Iya. dengan banyaknya pembangunan, terus akhirnya longsor. akhirnya longsor Bang Haji. Nah, makanya tadi kita anggap ini permasalahannya nggak pernah selesai. Itu. Begitu. Makin lama makin numpuk dan kita harus menerima. Iya. Nah, dengan adanya itu, ya alhamdulillah kita ada alhamdulillahnya juga. Gimana alhamdulillahnya di Bang Haji? Alhamdulillahnya gimana nih? Akhirnya kan RI 1 ya Pak Prabowo punya perhatian langsung kan, Oh, iya. dengan adanya istilah kata proyek Danantara. Ya nanti kan akhirnya pengelolaan Waste to energy. sampah yang ada di Kota Bekasi ini diambil alih oleh Danantara. Iya. Dan Kota Bekasi cuman mempersiapkan lahan Iya. untuk masalah pengelolaan diserahkan nanti akan diambil alih oleh Danantara. Dan oleh Danantara nanti ya kan sampah ini akan menjadi manfaat. Iya. Untuk apa? Untuk listrik. Ya kan nanti alat-alatnya kan semua ya mungkin dalam 2026 nanti itu akan udah mulai. Iya, Cuman kan nasional. secara sistem ini kan kita belum tahu nih. Karena ini adalah udah Betul. langsung ditanganin oleh Danantara, kan kita dari pihak Bekasi cuma nyiapin lahan aja atau kita nonton doang atau bagaimana, kan ini kita belum tahu. Tapi nggak boleh kayaknya kalau Jangan nonton aja ya. Iya, Ya benar. paling tidak lah jangan enaknya aja. Karena gitu. kalau kita bahas Bantar Gebang Bang Haji, apa yang sangat luar biasanya, ternyata permasalahannya bukan hanya pada sektor eksploitasi lingkungan tadi, ekologi gitu kan ya. iya. Banyak juga yang memang tadi mungkin dari istilah rapor merah itu kan akhirnya kita juga kaji Bang Haji. Iya. Karena kita juga dapat gitu kan ya. Nah, ada dasar daripada rapor merah itu kan ada namanya PKS perjanjian kerjasama Bang Iya. Haji gitu kan. Nah, ada nomenklatur atau poin-poin yang memang akhirnya tidak dipenuhi sama pemerintah Kota Bekasi. Iya. Nah, kira-kira kalau dari PKS itu tidak dipenuhi nih Bang Haji, ada sanksi nggak sih Bang Haji? Ya sebenarnya ada, kan itu klausul untuk aturan itu ada. Nah, gitu. gitu. Ya, cuman kan ini karena mungkin dari sisi kemampuan atau ketidakmampuan dari pemerintah Kota Bekasi kan akhirnya karena dari keterpaksaan ini kan, Iya. ya ibarat kata sama kita udah doyan makan ya kan diumpanin terus. Lu mau kagak mau kan ya? Kolap. Nah, ini contohnya seperti itu. Iya. Akhirnya kan kalau udah terjadi seperti itu kan ya ambaran semuanya. Iya, makanya Makanya ya ini wajar ya kan kalau diberikan rapor merah, rapor merah ya. rapor merah Bang Gitu. Haji sama aliansi Ya, masyarakat. itu karena memang udah saking kondisi udah seperti itu, akhirnya kan RI 1 Iya, coba ambil langsung alih ambil alih. dengan apa waste to energy gitu kan Tapi pengelolaan masih waste to sayang energy. mau Kota Bekasi begitu. Tapi seharusnya Bang Haji nih yang akhirnya kita coba sosok tahu kita gitu investigasi gitu kan ya. Akhirnya kita mendapatkan fakta bahwasanya seharusnya Kota Bekasi pun untuk bisa mengelola sampah menjadi energi listrik itu sudah mumpuni, Iya. sangat sanggup. Gitu karena kalau kita bahas Bantar Gebang emang luar biasa Bang Haji, apalagi perihal lingkungan gitu kan Iya. ya. Banyak warga yang akhirnya dieksploitasi terhadap dampak daripada pembuangan sampah itu Bang Haji. Ya, tapi kan buktinya ada. Iya, Ngomong nyanggup kan? iya. Tapi realitanya Gak ada. ini kan perlu apa dengan istilah kata ditelusuri. Iya. Mungkin secara sistem, ya kan? Karena yang kita lihat selama ini
itu ditangani oleh dinas LH. Iya. Dan dinas LH nggak memberikan apa Pemaksimalan namanya, pengerjaannya. ya semacam kalau air kan ada dari apa PDAM. Iya. Kemudian kalau di rumah sakit ada BLUD. Iya. Kan? Terus kalau yang masalah gas atau BUMD. Iya, kan begitu. migas. Jadi istilahnya badan-badan yang ini mestinya bisa diterapkan di Betul. Bantar Gebang. Iya. Dan mungkin dulu pernah dicoba, tapi akhirnya gagal karena memang terlalu apa namanya dalam pengelolaannya ini, dalam masalah anggaran atau pengajuan untuk operasionalnya mungkin kurang, gitu. Sehingga gagal seperti itu. Siap. Karena ini dilakukan oleh pihak ketiga. Iya. Kalau mau dibentuk badan, ya mungkin bisa. Nah, harusnya badan akhirnya nantinya fungsi pengawasan Fungsi pengawasan. dan intervensi pimpinannya lebih total gitu kan Iya. Bang Haji. Nah, ini sekarang karena memang udah saking membludaknya, udah nggak bisa ditangani, kan pusat. 16 lantai kalau diibaratkan gedung. Nah, seperti itu. Karena akhirnya gini juga Bang Haji, masyarakat Bantar Gebang itu mungkin punya cita-cita ya ketika akhirnya kita coba cari tahu dan telusuri gitu Bang Haji, mempunyai salah satu slogan yang disebutnya tukar sampah dengan pendidikan. Karena mungkin itu tadi, kalau misalnya diolah dengan baik dan benar, Iya. masyarakat Bantar Gebang itu harusnya sekolahnya udah gratis, Iya. kesehatannya udah dijamin, Iya. gitu kan ya, kesejahteraan sosialnya udah jelas gitu Iya. Bang Haji kan kira-kira kayak gitu. Ya kalau istilahnya untuk diganti ya, Heeh. rekennya ganti rugi, ya. Iya, Jadi diganti dengan apa tadi pendidikan. Pendidikan gratis semua. Iya. Terus sekolahnya. Ya. Jadi akhirnya kan untuk menentukan itu kan akhirnya nanti kan dibahas dulu. Nah, kira-kira di komisi udah ada pembahasan belum Nah. lagi gitu kira-kira. Ya iya nanti itu kan masalah itunya kita belum ada belum ada masukan ke arah situ. Oh belum ya. Oh. Iya. Ya mungkin dari ke wali kotanya udah, tapi wali kota kan belum menyerahkan ke DPRD. Bagaimana caranya untuk Atau rekomendasi mungkin Bang Haji, rekomendasi dari ya, DPRD buat ya. selesain cara penyelesaiannya Iya. kayak gini kira-kira Belum, gitu. belum. Belum ya, sabar dikit ya. Ya karena belumnya akhirnya rambut merah tuh. Ya karena luar biasa dah kalau kita akhirnya bahas lingkungan gitu kan Bang Haji ya. Apalagi Bantar Gebang gitu. Iya. Kita kan kalau kita bilang di sana gelap gak mungkin juga karena Iya. dampaknya Bang Iya. Haji ya. Akhirnya masyarakat hanya dicukupkan dengan faktor ganti rugi lewat daripada kompensasi. Iya, bandeknya itu. Bandek. Nah, apalagi kompensasinya bukan dari Bekasi Bang Haji gitu kan ya. Kompensasinya Iya. Jakarta. dari Jakarta. Bekasi belum ngasih kompensasi apa. Dan daya serapnya juga nggak maksimal ke masyarakat Iya. Bantar Gebang. Ya, seperti Itu menjadi Makanya, pertanyaan. Ya dalam hal ini kan kita kemarin juga ada perubahan tentang penanggulangan sampah. Ya. Ini kan udah ada perubahan, udah diajuin untuk membuat perdanya. Iya. Dan ini untuk melakukan untuk hasil dari pansus kemarin, ini kan kita masih menunggu dari ini. Keputusan pusat tadi. Nah, itu pengkajiannya lumayan itu. Lumayan ya, benar Bang Haji. Karena menyangkut keseluruhan, sehingga ini kita masih untuk penerapan perda tentang LH ini untuk sampah ini masih dalam kajian. Pengkajian Karena saya melihat Pak Haji, permasalahan sampah di Bantar Gebang ini semua harus disalahkan dengan wali kota sekarang. Karena surat perintah presiden kan, Prabowo ngeluarin Impres. Iya. instruksi presiden, Iya. bagaimana sampah ini menjadi objek vital nasional sebentar lagi. Sedangkan wali kota kita tersayang ini, bagaimana dia bekerja sama dengan DKI langsung ya, tapi tidak menghasilkan apa-apa untuk masyarakat Bantar Gebang. Iya. Dengan aliran dana bandek yang 300 miliar itu sama sekali tidak terdampak. Dari sisi lingkungan masih terdampak, Iya. Pak Haji. Pendidikan banyak yang nggak sekolah, Iya. segala macam. Ya mungkin ada perhitungan faktor-faktor lain, karena di situ banyak klausul-klausul yang masih belum diselesaikan. Sehingga nih mau menyelesaikan yang satu, yang ini masih ada sangkutan. Ya artinya
harus benar-benar dengan pemikiran yang matang, dan itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Mestinya seperti itu. Keterlibatan stakeholder keseluruhan tuh. Betul. Baik daripada sipilnya, legislatifnya, masyarakatnya terutama. Iya, Masyarakat kan nggak pernah dilibatin. Nah itu. Ini dia Bang Haji. Mestinya masyarakat dilibatin. Gitu. Bagaimana caranya? Mungkin masyarakat punya masukan atau Iya. bagaimana? Dan jangan dianggap masyarakat itu nggak punya keputusan. Karena mereka yang tinggal di sana ya Kan Pak. mereka yang tinggal di sana. Masyarakat dilibatin kok. Ya. Dampaknya. Kira-kira kayak gitu. Seperti itu. Iya, iya. Ya, Karena selama ini kan yang apa dari dinas LH ke DPRD ke wali kota kan itu aja. iya. Gitu. Tapi masyarakat nggak pernah. Cuma saya Bahkan istilah kata mungkin aktivis iya. Iya. Ya kan kayak kemarin kan dari apa namanya dari ISMI juga pernah sampai memaparkan bagaimana caranya nih nanti pengelolaan sampah. iya. Kan akhirnya ini dampaknya ya karena memang ini proyek apa namanya Danantara akan ditetapkan, ya kan akhirnya nanti ini akan menjadi bias juga. Iya. Betapapun kita punya program, kita menyiapkan alat, tapi kalau udah ditetapkan dari pusat mau dibilang apa? Iya, walaupun sampahnya itu yang 16 lantai itu hilang Pak Haji. Nah, Dampaknya 10 tahun, 20 tahun lagi nanti ke anak-anak bangsa yang akan meneruskan Pak Haji mungkin kayak gitu. ya ini kan ya makanya dengan adanya Danantara turun ini, ya kita harapkan selesai kan gitu. Iya. Bisa selesai ini. Kalau ini nggak bisa menyelesaikan ya kita ya harus evaluasi lagi. Harus bagaimana lagi yang harus kita jalanin? Apakah kita membeli tanah lagi Wah. untuk di wilayah orang? Nah, ini ada yang lebih seru lagi Bang Haji. Kalau nggak salah ingat saya, sebenarnya di PKS itu kan yang terdaftar tanahnya cuman 1 RT doang Bang Haji. Ah, Sedangkan luasannya luar biasa. Nah, ini ada apa perlu dikaji lagi. Karena kita nungguin laporan kan begitu. Nah, itu. Sementara gini, jadi media bermain, ya kan? Tapi laporan ini kita belum ada, gitu. Dan kita juga nggak bisa langsung semena-mena kan untuk menindak itu. Siap-siap. Ya hal-hal yang kayak begini kan kita seolah-olah nih media terus gitu-gitu, Iya. gencar. Tapi pengaduan dari itu kan kita nggak bisa menjalankan kecuali ada Pengaduan tadi itu ya. pengaduan, mau ke wali kota maupun ke DPRD. Siap-siap. Mungkin dari raport merah itu bisa jadi langkah pengaduan nah, juga di Bang iya. Haji. Kira-kira Mestinya kayak tuh ada aktivis lingkungan sekitar kan, yang benar-benar mengajukan gitu. Jadi artinya kan ini dampaknya langsung ke Siap-siap. mereka. Kemarin kita pas podcast juga sama ketua komisi 2 gitu kan ya. Iya. Akhirnya mungkin nanti akan dijadwalkan atau entah bagaimana gitu sama dia aktivis lingkungannya untuk rapat dengan pendapat mungkin nanti Iya. atau audiensi Tapi itu sama komisi harapan 2. saya unsur masyarakat dilibatin. Pasti unsur masyarakat. Jangan cuman aktivis. Kalau Iya. aktivis kan nggak tahu dari mana. Iya benar. Tapi namanya ahli bilad kan di situ. Iya. Gitu, ahli Karena bilad. kebetulan studio kita kan sebenarnya di Bantar Gebang. Nah. Itu udah ketemu jalan langsung sama masyarakat. Kira-kira kayak gitu. Iya. Gak bisa dibohongin juga kalau kita bahas Kota Bekasi gitu ya Bang Haji. Ternyata apalagi Komisi 2 lingkungan hidup gitu kan ya. Momoknya pasti Bantar Gebang. Bantar Gebang terus. Nggak jauh, nggak lain gitu. Akhirnya yang lain-lain terlupakan. Iya. Kan? Nah, kalau lagi banjir lupa Bantar Gebang. Iya, sering dilupain akhirnya. Panggung ini politik kalau Iya. Iya, Ya, ini kan udah mau musim anu nih. Ya alhamdulillah sekarang kan hujan, istilah kata dia walaupun kemarau ada hujan, ya kan? Nggak terlalu hujan, nggak terlalu sampai sehari 2 hari. Kalau dulu kan 2 hari udah langsung dah. Oh, luar Ribet biasa udah. dah. Kayak Iya. kemarin kan ke Kali Bekasi, Kota Bekasi, seumur-umur kita jalan sama Jani banjir. Iya, yang katanya kiriman itu ya Bang Haji. Nah, itu. Ya karena ini proses untuk apa namanya jalur air ke kabupaten itu kita belum ada titik temunya. Iya benar. Paling tidak ini yang mestinya. Iya siapa? Apalagi kalau sekarang pimpinan daerahnya sama-sama dari warna yang sama. Nah, itu bisa cocok itu Iya. bisa terbuka. Gitu. Kalau di media sosial kan sering manggil pas teleponan Kanda, Dinda, gitu-gitu kira-kira. Ya mudah-mudahan Resapan air di Harapan Indah itu bakal kepentingan HDP. Sedangkan kita di sini kan posisi di atas. Iya. Nggak bisa. Susah deh kita bahas. Lanjut pembahasan lain Bang Haji. Iya. Kemitraan apa tadi dinasnya ada di Staru juga ya Bang Haji?
Iya. Nggak salah tuh ya, dinas tata ruang. Iya. Nah ini yang sebenarnya diskusi aja ini Iya. aja gitu, karena ada isu yang lagi mencuat gitu Iya. kan terkait masalah apa alih fungsi PSU, Ah, prasarana utilitas itu, ah, yang harusnya mungkin RTH atau fasilitas umum atau Fasos atau Fasum lah gitu. Ini untuk masyarakat lah ya. Intinya untuk masyarakat yang akhirnya ini dijadikan rumah tinggal. Ini kita nggak usah bahas yang nggak ketahuan, yang ketahuan dulu deh nih. Kayak rumah dinas, Iya. wakil wali kota. Nah itu pandangan Bang Haji gimana Bang Haji? Kalau secara kekuasaan, Iya. kan, siapapun yang berkuasa dia yang punya wewenang, kan begitu. Ya kalau kita lihat dari sisi kekuasaannya. Iya siap. Ya, sekarang kalau kita lihat dari sisi sosial, Iya. ini kan kita harus dikaji lagi. Benar. Gitu. Ya artinya apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mestinya ada penggantinya. Iya. Gitu. Harusnya ada. Iya. Ya seperti gini. Ketika akan dibangun perusahaan. Iya. Perusahaan sekarang kan kategorinya harus punya jalan, Iya. memberikan sarana jalan untuk masyarakat. Iya. Terus perusahaan itu harus memiliki RTH, ruang terbuka Ruang hijau. terbuka hijau. Ada banyak perusahaan yang nggak memakai itu. Iya. Jalan kagak punya, RTH juga Kagak ada. kagak ada. Akhirnya kan dirubah pengalihan lokasi itu. Oh iya kalau lokasi ya. Oke, saya kagak bikin di sini, tapi saya bikinin di mana gitu. Iya, yang masih pokoknya yang sarana teritori dah, pemerintah. iya. Ya mungkin seperti itu. Mungkin ya, Iya, cuma Bang kan Haji. kita kagak tahu. Ya, gitu dah. Karena akhirnya saya juga punya ini Bang Haji apa namanya catatan bahan kajian kita di gitu diskusian kita. Iya. Kita nemu salah satu temuan lah gitu selain daripada tadi yang disebutkan. Iya. Ada juga salah satu perumahan gitu yang seharusnya set plan awalnya itu adalah ruang terbuka hijau, ini malah dijadikan bangunan komersil lagi. Iya. Yang lebih parah akhirnya Bang Haji buat saya akhirnya setelah saya kaji sertifikatnya udah keluar. Nah itu gimana? Itu kan waduh kata saya ini luar biasa. Gitu. Tapi untuk ukuran Kota Bekasi, Iya. masalah itu udah relatif jarang. Jarang ya Bang Haji ya. Nah, jarang. Cuman kita sekarang tuh tinggal kontrol. Kontrol. Ya. Kalau memangnya kedapatan hal seperti itu, Siap. yang ente Iya. anggapin barusan, Iya. ya tinggal kontrol aja. Oke. Siapa-siapa yang terlibat kan begitu. Nah, Ini itu. alasannya apa? Iya. Kalau memang itu alasannya benar, ya nggak jadi masalah. Yang penting legalitasnya ada. Yang namanya bikin sertifikat kan Itu kira-kira. awalnya dari garapan, Iya. ya kan? Kemudian nyampe ke girik, Iya. baru sertifikat. Iya. Ini kan ada proses. Iya. Gitu lah. Kalau itu peruntukannya untuk apa tadi? PSU. Iya, RTH lagi. Iya, itu developer atau apa? Developer itu. Developer. Iya. Ya artinya kan developer yang minta tanggung jawab. Oh iya benar. Kan nggak mungkin juga kalau nggak ada keterlibatan Bang Haji. Nah, itu. Yang tadinya peruntukannya PSU. Iya. Ya pemerintah mungkin menekan atau bagaimana, atau secara personal dia developernya itu ada keinginan nambah untung lagi kan bisa. Nah, itu. Dia dioper alih kan, tinggal kerja sama. Kan ada AMDAL Bang Haji di salah satu dinas itu. Nah, itu. Pengamanan dan pengendalian. Kok bisa ini yang bikin colongan kira-kira kayak gitu Bang Udah Haji? lupa mandal. Iya. Itu yang serem Ya, banget. makanya itu kontrol gitu. Iya Kita- siapa? Kalau nggak ada kontrol kan fungsinya kan LSM banyak, Iya. ormas banyak, ya kan di Kota Bekasi ini ratusan, Iya. organisasi pemuda ratusan, tapi untuk fungsi kontrolnya itu kan kita masih minus. Iya benar ya Bang Haji ya. Ntar kita coba diskusi ini dulu lagi. Karena luar biasa soalnya. Iya. Apa dugaan-dugaannya akhirnya pas kita advokasi gitu Bang Haji. Apa luar biasa itu. Iya. Keterlibatan maksud saya kayak gitu. Penguasa. Ya kan artinya kalau unsur terdekat aja, Mm-mm. katakan rumah ente kan begitu, Iya, siap. sampingnya dibuat begitu, kan mestinya ente kan punya pengaduan, Iya. nah ngadu aja kan begitu. Siap. Sekarang kalau
pengaduan itu tanpa ada hitam di atas putih kan susah. Iya. Udah ada hitam di atas putih, ada bukti juga. Ya minimal foto lah atau Iya. gimana. Siap. Iya. Nanti kita langsung diskusi dan kita bahas itu Bang Haji. Biar Iya. bagaimana akhirnya pengaduan ini Nah, ditemukan titik solusinya. nah, Sebenarnya bisa jadi titik solusi tadi Bang Haji yang Bang Haji bilang bahwasanya ketika ini RTH harusnya Nah. terus diganti. nah. Cuma kan ada regulasi yang ditabrak. Iya. Nah ini gimana nih regulasi yang ditabrak? Kan kira-kira Nah, itu kan gitu. makanya kan kita nggak bisa langsung memponis kan. Iya, benar. Kita harus lebih jeli, Dikaji nah, lagi. dikaji lagi sehingga nih kita gitu. Kan biasanya orang kalau kagak paham, Iya, udah Sama main takutnya salah ya. Bang? iya, akhirnya malu sendiri kan. kira-kira kayak gitu. Tapi Bang. kalau kita itu pengen tahu, ya kan, ya nggak jadi masalah. Siap Bang Haji. Bahkan kadang-kadang orang udah pinter aja pura-pura goblok. Ya. Ada orang udah pinter malah minterin orang Nah. Bang Haji kira-kira kan kayak gitu. Ngopi dulu, ngopi. Siap-siap, Bang Haji, ngopi dulu, ngopi. Santai aja. Paling ini lagi Bang Haji, apa namanya? Tadi kan kalau faktor pembangunan, lingkungan udah, salah satu di mitra dinas juga kita udah bahas gitu Bang Haji. Nah, kira-kira Bang Haji, apa? Kalau Dewan ngambil tindakan daripada temuan, biasanya tindakannya apa aja Bang Haji? Selain daripada ruang kompromi itu ya Bang Haji, Ya. tadi gitu kira-kira ada tindakan yang kalau bisa Dewan dilakuin kan lagi nggak begini. sih? Dewan semuanya punya hak ya, Iya. punya hak menyampaikan pendapat. Iya. Jadi dengan adanya punya haknya ini kan tentunya penyampaian hak untuk Dewan juga ada rangkaian-rangkaiannya. Siap Bang Gitu. Haji. Ya minimal itu ada pengaduan. Pengaduan masyarakat. Tanpa adanya pengaduan kita untuk langsung memvonis dia secara teknis kan nanti tetap aja kita bawa ke komisi. Iya benar-benar. Komisi kan lengkap tuh, mau bidang Iya. apa kan gitu. Benar, Bang Haji. Nanti kita bawa ke komisi. Bahkan kita kadang-kadang kita panggil yang bersangkutan dari eksekutif, kita Iya. panggil. Nah ini kejelasan bagaimana? Iya, kadang-kadang seperti itu. Ya kan ini ya kita beberapa kali mengkaji permasalahan pengaduan masyarakat yang notabene di situ ada aktivisnya, ada pemainnya, Iya. itu ada campur aduk. Mereka kompak ngadu. Iya Nah, benar-benar. sehingga kan kita bingung. Nah ini siapa yang istilahnya yang punya kepentingan langsung? Gitu. Nah, Padahal ini seolah-olah bela, tapi dia punya kepentingan. itu yang serem kan kayak Nah, gitu itu. Bang Haji. Makanya kita dengan kondisi kita akhirnya kan kita nyisir, ibarat nyisir Iya. serit kan. Yang mana yang kutu nih kan gitu. Iya. Kalau kita sisir kan, ya. Kalau ketemu kutu ya langsung kita gilas langsung kan kira-kira kayak gitu Bang Haji. Iya, seperti itu. Ya artinya kita harus benar-benar cermat dalam hal yang ngambil keputusan. Siap Bang Haji. Karena kalau di dewan itu kan tentunya nanti kita kaitin dengan aturan-aturan yang ada, baik itu perwalnya, perdanya. Nanti kan kita kaitin ke situ ya kalau kita mau ketemu, Iya. ya artinya ada masuk. Tapi kalau belum ketemu kan Sulit perlu dibedakan dulu. siap. Nah itu yang kita akhirnya perlu gitu juga Bang Iya. Haji. Yang paling terdekat dari Medan Satria Bang Haji, walaupun bukan dapil lah Bang Haji kan kira-kira, tapi faktornya adalah pembangunan. Iya. Ini yang pengen saya diskusi sama Bang Haji terkait masalah pembangunan revitalisasi pasar-pasar yang ada di Kota Bekasi Bang. Iya. Ini masuk daripada kategori pembangunan nggak kira-kira Bang Haji? Biar nggak keluar jalur banget gitu kira-kira Iya. pembahasannya. Nah itu kan melibatkan berbagai pihak. Bener Bang Haji. Ya, baik dari perkintannya, DBMSDA-nya, Iya. kan, terus di perindaknya itu melibatkan. Banyak dinasnya, Iya. eksekutifnya ya. Sehingga nih dalam hal kaitannya membangun pasar ini ada beberapa pasar yang Iya. sampai sekarang buram. Burem. Kita bahas yang burem Pak Haji. Sebelum masuk ke yang burem nih, ada yang bentar lagi pasarnya roboh Bang Haji. Gitu. Pasar Bintara Bang Haji. Iya, Kan itu kalau kita ngeliat dari pinggir jalan aja, ya. kayaknya udah bentar lagi roboh deh itu. Itu yang Bentar pertama. lagi di sini Jalan Pemuda. Bukan, itu mah Pasar Kanji hitung aja. TPS. Ah. Ini Bintara yang dekat stasiun Oh, tuh. yang dekat stasiun itu. Iya.
Oh, Jalan iya itu. Sumber Harta itu, Ah. ya kan? Iya. Dari apa? Balkon depannya aja Ah, udah meroboh gitu. Terus faktor pedagangnya ya. juga sekarang udah sedikit, Terus- malah dijadikan lahan-lahan nggak jelas. Sudah ada informasi belum Udah banget. dari pihak pasar? Udah. Kemana pengaduannya? Ke dinas terkait kan, Ah, ke atasnya nih. Ya. Kalau pasal ada UPTD, berarti kan ke Kabicek gitu kan ya. Terus pelaksanaan udah pengaduan? Itu. Saya Bang Haji. Kenapa nggak langsung ke dewan aja? Nah itu saya kita langsung gini aja Langsung Bang ke Haji. dewan. Siap. Masalahnya apa? Itu surat langsung laporan ke dinas terkait. Dinas Iya. terkait juga belum tentu laporan ke Pak Wali Kota. Oh iya. Nurut sama bosnya. Nah, Terbahasnya skala prioritas. Nah. gitu ya. Siap, iya. siap. Ya seperti kejadian di Pasar Keranji kan begitu juga. Mm-mm. Ya kan? Ya karena ini dari pedagang, Iya. dari kontraktor, dari yang udah beli Iya. tapi nggak mendapatkan haknya, Iya. dan yang sudah membayar segala macam tapi terus dirugiin. Iya. Ini kan banyak. Banyak. Ya begitu. Kemudian di Pondok Gede juga tuh, di Jati Asih kalau nggak Iya. salah. Pondok Gede ada lagi. Itu banyak masalah pasar mah. Belum pasar baru Bekasi. Iya, yang mau jadi Ya, persoalan itu baru. udah beberapa. Kalau mamane dari Bintara masuk lagi berarti kan nambah permasalahan. Nah, kira-kira kayak gitu. Kita belum menerima itu. Cuman kan dari pasar-pasar tadi ya kayak Pondok Gede, Jati Asih, Keranji, mungkin sama Family itu kan pasar yang akhirnya dikerjasamakan sama pihak ketiga Bang. ya, Nah, kalau Bintara kan ya. apa namanya Murni. punya pemerintah. Ya. Karena yang saya takutin di situ udah bukan lagi dagang-dagang sayuran, dagang-dagang makanan, bukan lagi dagang-dagang bahan baku, karena ada yang lebih serem ternyata di situ Bang Haji. iya. Mungkin nanti kawan-kawan kita apa sidak langsung gitu Bang Ya. Haji. Ya kalau masalah sidak kan tentunya ya kita untuk menelusuri Unsur ke arah situ laporannya ya, Bang Haji. by data dulu. Oh iya siap. Kalau kami di DPRD itu selalu berdasarkan data. Iya siap. Wajib itu mah Bang Haji. Nah, ya mudah-mudahan aja apa yang udah ente sampein laporannya udah langsung ke ini Siap Bang Komisi Haji. 2 gitu. Iya. Langsung aja ke ketua DPRD. Nanti ketua DPRD memutus untuk Komisi 2 untuk menyelesaikan. Oke. Siap. Pakainya seperti itu. Iya. Kita bahas pasar Keranji. Ah. Bentar lagi nih Bang Haji. Apa? Pasar Keranji tadi Bang Haji bilang ya investornya, kontraktornya, terus pedagangnya yang belum dapat hak sampai sekarang tapi udah ngeluarin kewajibannya. Iya. Gitu kan ya. Karena saya fokus juga Bang Haji Iya. namanya fokus pengawalan pasar Keranji dari tahun 2021 Iya. sampai dengan hari ini gitu kan ya. Ah, Yang akhirnya menjadi sorotan ini kan polarisasi yang selalu dimainkan sama yang intinya tujuannya pembangunan tapi kayaknya untuk Nggak sampai ada. ke tahap pembangunan cuma berapa persen doang gitu. Kira-kira kayak gitu. ya karena di situ dinilai dari sini. Pertama adalah pemodalnya. Iya. Siapa tiga? Iya. Dari pihak ketiganya ini untuk melakukan eksekusi Iya. pelaksanaan pembangunan Siap. itu mungkin masih ada yang belum diselesaikan. Iya, siap. Sementara informasi ke bawah Iya. ini akan dibangun begini-begini, cuma janji doang. Makanya tadi saya Mestinya bilang, nih dari pihak pedagang juga mestinya harusnya lebih cekatan lagi, iya, kan? Kemampuan pihak ketiganya seperti apa? betul. Kan? Apalagi Kemudian- sekarang udah PKS baru. Bang Haji, ada Iya. yang Dan itu pun adendum itu kita di Komisi 2 Iya. itu kita belum tahu. Waduh. Padahal aduan masuknya ke Komisi 2 ya Bang Haji. Ya Terakhir saya dapat informasi mestinya. kan. Iya. Dan ini juga ya akhirnya kan kita klarifikasi. Iya, Ya, iya. untuk kejelasan itu yaitu jawabannya ada di ketua dah. Kalau saya nyampein takutnya Iya. salah ini. Offset bahasanya Iya, ini bilangnya offset gitu Iya, ya. karena Iya. ya itu kan nggak sembarangan. Tapi saya lihat sih isinya. Nah, lihat isinya, oh seperti ini. Haji Cuma lihatnya pertanyaan- yang udah ditandatangani apa yang belum Belum. ditandatangani? Nah itu saya punya kecurigaan Bang Haji. Iya, justru itu. Saya ngelihatnya di situ. Iya. Ini kan ibaratnya begini. Adendum dikeluarin, Iya. belum ditandatanganin wali kota, Iya. tapi udah dikeluarin. Itu ngerinya. Nah, Kan akhirnya kan bias lagi. betul. Wali Sedangkan kota juga nggak berani tanggung jawab dong. tapi ada yang udah ditandatangani Bang Haji. Nah itu kan kita belum tahu.
Harusnya udah tahu. Berarti tidak dilibatkan. Ya artinya itu Iya, kebijakan iya. itu, dan saya selama ini ya mengikuti permasalahan pasar ganji kan insya Allah selalu ngikutin Siapa perkembangannya. Namun di situ kan kita ada beberapa poin lah, ya diantaranya keterlibatan pihak ketiga ini, ya kan, secara tanggung jawabnya, keabsahannya juga kan kita belum jelas bener nih. Walaupun pada awalnya jelas, Iya. kan, terus kemarin malah susut-susut lagi dan informasinya kan diberlakukan lagi, gitu. Iya. Dengan diberlakukan lagi, akhirnya terjadi lagi seperti ini. Kan itu udah nggak sesuai dengan perjanjian dia kurang lebih 6 bulan. Iya benar Bang Haji. Sampai saat ini belum kelihatan. Iya. Mungkin pada saat itu udah 3 bulan yang lalu. Iya. Karena sepemahaman saya dan kita fokus gitu, coba kawal pasar itu keranji gitu kan ya. Persentase kan 6 bulan dibagi persentase gitu ya, Iya. Bang Haji ya. Paham yang selalu diberikan ke pedagang itu, persentase yang udah dilakukan masuk ke persentasenya adendum. Padahal itu beda Bang Haji. Seingat saya ya, Iya. pas saya diskusi Iya. sama dinas terkait gitu, itu beda. Jadi persentase awal itu untuk pengabsahan dia dibolehin lagi pakai PT yang sama gitu kan kira-kira. Nah tapi ini kayaknya yang selalu disebar bahwa ini udah ada kok tahap pembangunannya, nanti bakal dijadikan acuan laporan 6 bulan itu. Ya mudah-mudahan nanti Bang Haji, ini salah satu laporan dari saya Bang Haji. Pengamalannya di sini Bang Haji. Karena harusnya beda 20 kan dikasih kesempatan lagi buat ngebangun 2 tahun. Per 6 bulan 25% Bang Haji. Gitu kan. Jangan sampai akhirnya 25% atau 30% pada saat itu malah dijadikan acuan buat 6 bulan yang setelah adendum PKS. Karena sampai dengan hari ini belum ada pembangunan. Belum ada. Iya. Terus nomenklaturnya, substansi dari PKS-nya buat saya bias Bang Haji. Karena kan tadi tuh 25% 6 bulan Iya. proses pengerjaan. Iya. Gunung kabel lagi proses pengerjaan. Substansinya nggak ada. Belum pengurukan ya. Wah, yang selalu dilakuin itu soalnya pengurukan lagi. Iya. Kayak pindah tanah doang, dari belakang pindah ke depan. Kira-kira kayak gitu Bang Haji. Lama-lama pengalihan fungsi ini. Nah, lagi larinya ke situ kan. Siap Bang Haji. Apa? Kayaknya kita cukup panjang juga Bang Haji. Nanti kita obrol panjang lagi Bang Haji. Yang paling utama akhirnya ingin saya sampaikan, saya ucapin terima kasih Bang Haji. Ya, sama-sama. Mohon maaf akhirnya kita samperin Bang Haji gitu kan ya. Mungkin terakhir Pak Haji, Iya. izin buat 100 harinya, kurang lebih 100 harinya Pak Tri Adrianto menjadi wali kota definitif. Kira-kira penilaiannya berapa Pak Haji? Ya penilaiannya kalau menurut saya pertama memaklumi ya. Iya. Dari angka deh, Pak Haji, dari angka. Ya pertama kita memaklumi cukup nasional semuanya juga masih dalam proses. Kedua ya kita salut ya, pemenuhan janji kampanyenya dulu nih yang kita apresiasi ya, sehingga nih pemenuhan untuk janji kampanye paling tidak bakal power. Siap. Kalau ini belum diwujudin itu malah bahaya. Benar Bang Haji. Gitu. Makanya saya dalam hal ini ya mengapresiasi pertama itu. Untuk hal-hal yang lain ya kita tinggal meningkatkan PAD-nya. Siap Bang Haji. Karena memang pada dasarnya banyak perusahaan-perusahaan, mungkin tuan-tuan tanah juga banyak yang belum ada bayar pajak. Itu dia Bang. Tanahnya doang lega, ya kan? Iya. Bayar pajaknya kagak. Kalau perusahaan CSR-nya pada kemana? Kira-kira kayak gitu kan ya. Terakhir lagi Bang Haji, pesen buat para pemuda di Kota Bekasi Ya. Bang Haji. Karena kan akhirnya regenerasi tetap berjalan gitu Ya. Bang Haji. Kita harus tetap semangatin para regenerasi kita, bahwasanya kita masih ada. Ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya pemuda Bekasi, Siap, saya harap itu jangan patah semangat. Justru harus lebih cermat. siap. Gitu. Kalau kita belum apa-apa udah patah semangat, kita nggak akan jadi cermat. Siap. Itu pesan dari Bang Haji, kalau belum apa-apa kita udah patah semangat, maka kita belum cermat. Kira gitu aja Bang Haji. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi saya juga mohon maaf Bang Haji, gitu kan ya, atas ganggu waktunya gitu, kita mohon maaf besar. Mungkin saya tutup Bang Haji, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Dari podcast kita, di balik kursi penguasa, Ya. hitam putih, abu-abu pasti.
Siapa Bang Haji?